saya agak, maksudnya, ya itu mungkin ijtihad masing-masing. Tapi sebagian dai, manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi perbaiki ini, lagi ini. Yang saya tidak tahu itu semua dari guru-guru saya, tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang, Ustaz kan boleh-boleh saja, iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian Ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shooting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Hukum asalnya boleh, iya boleh. Kalau bicara boleh-boleh, saya nggak bisa mengharamkan, boleh-boleh aja. Tapi apakah begitu cara para salafus saleh, sementara kau mengatakan di atas manhaj salaf? Apakah begitu diajarkan oleh guru-gurumu dahulu seperti itu? Adakah ustaz-ustaz kita dahulu seperti itu? Ya kita jaga ya. Jangan cuma terpedaya dengan jumlah audiens, jumlah followers, enggak. Kita ingin yang berkualitas, kita ingin berjalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah umrah, saya umrah. Tahu-tahu saya keluar dari hotel, tahu-tahu ada sekelompok orang berbaju hitam pakai sorban rame-rame. Ini siapa ini? Sampai saya, jangan-jangan ini kelompok sesat yang puasa lihat laut, itu kan mereka baju hitam kan? Kalau laut sudah pasang puasa, kalau Ramadan, Lebaran juga lihat apa laut. Ternyata Ustaz Sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ngajarin semua timnya untuk jalan dengan gagahnya, rame jadi pusat perhatian. Narsis. Saya hati aja sakit, cuma saya nggak bisa apa-apa. Ini saya baru ngomong sekarang. Jadi ikhwan mau saya, jangan bilang semua orang bisa kena. Ini Ustaz tadi masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ingin dibilang apa? Dibilang ahli baca Quran. Kita tidak masuk dalam hati manusia, tetapi waspada. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke sana kita putuskan. Sum'ah, cerita. Sampai ada sebagian orang yang mobilnya kemudian macet, mogok, dia ganti ban, kemudian disoting. Ini lagi ganti ban. Ngapain? Saya ngapain? Untuk menunjukkan bahwasanya kau hebat. Kita nggak tahu, tapi nggak ngapain. Kalau kita dakwah itu ilmu yang penting. Bukan saya keren, bukan saya ganteng, bukan saya bikin fitnah nanti yang lainnya. Apakah saya mau tampil saya harus pakai liven misalnya, atau pakai bedak? Saya tujuannya ilmu atau supaya ganteng di hadapan ibu-ibu? Saya tidak perlu validasi ibu-ibu. Yang penting validasi dari istri saya. Ilmu, yang penting ilmu. Saya dulu pernah mengisi di salah satu stasiun TV beneran. Ustaz pakai, enggak. Ustaz pakai, mungkin dia bilang supaya pencahayaan. Enggak. Saya udah ganteng, saya nggak cantik, saya ganteng. Nanti kalau gitu apa jadi cantik, bukan ganteng lagi. Kan laki-laki ganteng, nggak ada laki-laki cantik. Oh saya, ya, kita bukan artis. Rasulullah bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan biasa. Rasulullah terkadang jalan tidak pakai sendal. Bukan pencitraan, untuk menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan dunia. Kita ini sedang berdakwah, mengingatkan orang kepada akhirat, bukan untuk membuat mereka fokus pada dunia. Bukan dengan motor mewah, mobil mewah. Kalau kau naik mobil mewah sendiri, jangan usah pamer-pamer. Bukan untuk skincare macam itu, urusan dunia. Kita bicara agama. Di kalangan suku Quraisy ada 2 distrik utama yang selalu saja bersaing dalam kemewahan. Mereka adalah Bani Abdumanaf dan Bani Sahm. Pernah tahukah Anda jika Bani Abdumanaf seringkali pamer tentang kehebatan distriknya, tentang kemuliaan distriknya, tentang kekayaan yang mereka miliki, lantas kemudian Bani Sahm pun tidak ingin kalah dengan semua apa yang dipamerkan itu? Pernah tahukah Anda ketika kemewahan dunia yang mereka tampilkan serasa tidak cukup untuk dipersaingkan, lantas Bani Abdumanaf kemudian datang ke kuburan dan menghitung seluruh anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, di alam kubur pun mayat kami masih lebih banyak dibandingkan suku lain. Lantas Bani Sahm pun kemudian datang ke kubur mereka, menghitung kemudian
anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, pernahkah kalian lihat bahwa anggota kami, masyarakat distrik kami yang telah dikubur pun lebih banyak dibandingkan Bani Abdul Manaf yang telah wafat di antara kalangan masyarakat mereka? Dan pernah tahukah Anda bahwa menurut Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi, kejadian ini menghadirkan respon cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan firman-Nya satu surah diberi nama dengan nama persaingan, kemewahan, dan memperbanyak harta benda di antara dua distrik ini. Surah At-Takatsur. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Perbuatan kalian yang sering pamer tentang kemewahan itu, tentang memperbanyak harta itu, melalaikan kalian dari esensi kehidupan dunia untuk mencari bekal pulang sebelum kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Ini kejadian yang membuat kalian lalai, tak sadar, sampai-sampai kalian wafat dan mengunjungi kuburan kalian sendiri. Sampai-sampai kalian masuk ke liang lahat kalian. Kalian menghitung berapa banyak warga kalian di alam kubur, lantas kalian pamerkan, dan kalian tak sadar bahwa kalian pun akan masuk ke kubur yang kalian hitung-hitung itu. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan pernah kalian lakukan yang seperti itu lagi, karena satu saat kalian akan menyadari bahwa itu semua keliru. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian ditegaskan kembali, jangan pernah lakukan kegiatan itu lagi, karena kalian satu saat akan menyadari bahwa semua itu keliru. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan pernah kerjakan itu lagi jika kalian mengetahui dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan. La tarawunnal jahim. Perbuatan kalian itu akan mengantarkan pada kecelakaan yang dahsyat saat kalian pulang kepada Allah, dijamin dengan neraka Jahannam. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Maka saat engkau dihadapkan pada neraka itu, engkau akan melihat langsung dengan mata kepalamu dengan penuh kesungguhan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh sebelum engkau masuk ke neraka itu, yakinkan pada dirimu semua yang engkau banggakan, yang engkau pamerkan, yang engkau lomba-lombakan, yang engkau tampilkan itu, hakikatnya setiap materinya, setiap sennya, setiap bendanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa surah ini saat diturunkan bukan sekedar ingin meluruskan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah, lebih khususnya perlombaan kemewahan di antara Bani Abdul Manaf dan Bani Saham itu, karena kaidah menyebutkan jika sifat ayatnya, informasinya umum disampaikan, maka ini menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu boleh jadi akan berulang di masa depan dengan tokoh dan situasi yang berbeda, namun esensi yang serupa. Seakan-akan Allah ingin memberikan informasi pada setiap generasi, dalam setiap masa yang berbeda, bahwa seluruh nikmat yang dititipkan oleh Allah itu seyogyanya adalah bekal ibadah yang akan dibawa pulang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.